Letak dan luas wilayah Pulau Sulawesi. Yang pertama, letak geografis. Berdasarkan peta, secara geografis kondisi Pulau Sulawesi berada di sebelah timur Indonesia. Luas wilayah pulau ini memang besar dan diperkirakan mencapai 174.600 km persegi. Bahkan, Pulau Sulawesi ini mendapat predikat pulau keempat terbesar di Indonesia dan pulau terbesar ke-11 di dunia. Wilayah ini dikelilingi oleh beberapa pulau kecil yang masih termasuk ke dalam wilayah provinsinya. Mulai dari Kepulauan Selayar di sebelah selatan Semenanjung Barat Daya Sulawesi, Kepulauan Sangihe dan Talaud di bagian timur laut, hingga Pulau Lasahawe, Pulau Buton, dan Kabaena di bagian Semenanjung Tenggara. Selanjutnya itu ada letak astronomis. Letak astronomis Pulau Sulawesi terletak di antara 2 derajat lintang utara dan 170 derajat bujur timur. Pulau Sulawesi dilewati oleh garis 0 derajat atau disebut sebagai garis khatulistiwa. Dampak dari letak astronomis ini adalah adanya perbedaan waktu di Indonesia, yakni waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian timur, dan waktu Indonesia bagian tengah. Jika dilihat dari letak astronomis, Pulau Sulawesi termasuk ke dalam zona waktu Indonesia Tengah atau WITA. Pulau Sulawesi terdiri dari 6 provinsi, diantaranya adalah Provinsi Gorontalo, Ibu Kota Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Ibu Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Kota Palu, Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Kota Manado, Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Kota Kendari, dan Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Kota Makassar. Selain itu, morfologi Sulawesi terlihat seperti gabungan dari 4 semenanjung yang dipisahkan oleh teluk besar, yakni Teluk Tomoni, Teluk Tolo, dan Teluk Bone. Adapun keempat semenanjung yang dimaksud yaitu Semenanjung Utara atau Minahasa, Semenanjung Timur, Semenanjung Tenggara, dan Semenanjung Selatan. Sebagai pembatas dengan Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dipisahkan oleh Selat Makassar yang membentang di sepanjang bagian barat pulau tersebut. Batas laut Pulau Sulawesi yaitu di sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda, sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi, dan di sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores. Sedangkan batas daratan Pulau Sulawesi yaitu sebelah timur berbatasan dengan Kepulauan Maluku, sebelah barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, sebelah selatan berbatasan dengan Kepulauan NTB dan Kepulauan NTT, dan di sebelah utara berbatasan dengan negara Filipina. Selain letak astronomis, letak geografis juga memberikan pengaruh terhadap keanekaragaman flora dan fauna Pulau Sulawesi. Karena pulau ini terletak di antara 2 wilayah biogeografis besar, yaitu Sundaland atau Asia Tenggara dan Sahul atau Australasia. Flora fauna yang berada di Pulau Sulawesi yaitu yang pertama ada Tarsius. Tarsius merupakan primata terkecil di dunia yang merupakan hewan endemik Pulau Sulawesi. Tarsius memiliki ciri khas yakni adanya rambut warna putih di belakang telinga dan rambut penutup telinganya berwarna abu-abu. Salah satu wilayah yang banyak didiami Tarsius adalah kawasan biosfer cagar alam Tangkoko Batu Angus 1, Kecamatan Bitung Utara, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Selanjutnya ada Anoa. Anoa adalah jenis banteng kerdil yang endemik di beberapa pulau di Indonesia, terutama di Sulawesi. Terdapat 2 spesies Anoa, yaitu Anoa pegunungan atau Babalus coarlesi dan Anoa dataran rendah atau Babalus depressicornis. Anoa merupakan salah satu mamalia terkecil di dunia dengan tinggi bahu sekitar 1 meter dan berat mencapai 150 hingga 300 kg serta memiliki ciri khas berupa ukuran tubuh yang kecil, kaki yang pendek, dan tanduk yang melengkung ke belakang. Lalu yang ketiga itu ada anggrek serat. Anggrek serat adalah salah satu tumbuhan endemik Indonesia. Tumbuhan ini menjadi flora identitas Provinsi Sulawesi Tenggara.
Tumbuhan ini bernama anggrek serat karena umbi semu dari tanaman ini mengandung serat yang kadang serat tersebut dimanfaatkan untuk bahan anyaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang geologi dari Pulau Sulawesi. Secara geologis, Pulau Sulawesi dan sekitarnya merupakan daerah yang kompleks. Kompleksitas ini disebabkan oleh konvergensi antara 3 lempeng litosfer, yaitu lempeng Australia yang bergerak ke utara, lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat, dan lempeng Eurasia yang bergerak ke arah selatan dan tenggara. Berdasarkan keadaan litotektonik ini, Pulau Sulawesi dibagi menjadi 4, yaitu Mandala Barat atau West North Sulawesi Volcanic Plutonic Arc sebagai jalur magmatik, Cenozoic Volcanic and Plutonic Rocks yang merupakan bagian ujung timur paparan Sunda. Yang kedua ada Mandala Tengah, yaitu berupa batuan malihan yang ditumpangkan batuan bancu sebagai bagian dari blok Australia. Selanjutnya Mandala Timur berupa ovolit yang merupakan segmen dari kerak samudra berimbrikasi dan batuan sedimen berumur Trias Miosen. Yang selanjutnya ada Banggal Sulan, tukang besi atau continental fragment, yaitu kepulauan paling timur Banggal Sula dan Buton merupakan pecahan benua yang berpindah ke arah barat karena strike slip faults dari Papua Nugini. Selanjutnya secara geologis Pulau Sulawesi mempunyai daratan labil karena dilintasi patahan lempeng Pasifik. Pulau ini juga jadi titik tumbuk antara lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik. Titik pusat pertemuan 3 lempeng ini berada di kota Palu dan Donggala. Hal tersebut tidak terlepas dari proses terbentuknya Pulau Sulawesi. Menurut Prof. John Al-Katil, ahli geologi Indonesia yang merumuskan geomorfologi Pulau Sulawesi, mengatakan bahwa terjadinya Sulawesi merupakan akibat dari tabrakan 2 pulau, yaitu Sulawesi bagian timur dan Sulawesi bagian barat, antara 9 sampai dengan 13 juta tahun yang lalu. Pulau Sulawesi sejatinya terletak pada zona pertemuan di antara 3 lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia dari arah selatan dengan kecepatan pergerakan rata-rata 7 cm per tahun, lempeng Pasifik dari arah timur dengan kecepatan pergerakan sekitar 6 cm per tahun, dan lempeng Eurasia yang bergerak relatif pasif ke tenggara dengan kecepatan 3 cm per tahun. Selanjutnya saya akan membahas terkait lengan-lengan yang ada di Pulau Sulawesi. Yang pertama itu lengan utara Sulawesi. Lengan ini memiliki dicirikan oleh aktivitas vulkanis sehingga merupakan volcanic inarch. Batuannya itu terdiri dari endapan gunung api kuarter, sedangkan endapan marin hanya berupa endapan di pantai. Timur Sulawesi. Lengan timur Sulawesi ini merupakan daerah yang berpegunungan tinggi. Secara keseluruhan lengan timur Sulawesi terdiri dari batuan ultra basa seperti gabbro, peridotit, dan serpentin. Sedimen marin yang mengalami metamorfosis sangat lemah. Batuan ini dilipat kuat bahkan ditemukan struktur kelopak. Apabila dikaitkan antara lengan utara dan timur Sulawesi, mungkin dapat disebutkan bahwa lengan utara merupakan busur dalam yang vulkanis, sedangkan lengan timur merupakan busur luar yang tidak vulkanis. Selanjutnya lengan tenggara Sulawesi. Untuk lengan tenggara Sulawesi ini, batas lengan tenggara dengan bagian tengah Sulawesi adalah berupa tanah genting antara Teluk Kusu dan Teluk Tomori yang lebarnya lebih dari 100 km. Lengan tenggara Sulawesi dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Di sebelah utara terletak antara Teluk Palopo dengan Teluk Tolo berupa masif-masif peridotit dari pegunungan Verbeek, serta bagian tengahnya terdapat 2 graben, yaitu Danau Matana dan Danau Sulawesi. Di sebelah barat berupa sekis kristalin di pegunungan Mekongga, dan sebelah timur terdapat sedimen peridotit. Selanjutnya lengan selatan Sulawesi. Batas utara lengan selatan Sulawesi di garis timur laut barat daya dari Palopo sampai Teluk Mandar, tapi secara geologis bagian barat daya Sulawesi Tengah termasuk ke pegunungan Quarles, lebih dekat hubungannya dengan lengan selatan. Oleh sebab itu bagian Sulawesi Selatan adalah daerah yang dibatasi oleh garis tenggara barat laut dari muara Sungai Kamara sampai Palopo, dan didominasi dengan batuan usia tersier dan batuan vulkanis lecit. Pegunungan Quarles berupa masif granit di bagian barat, sedangkan bagian timur sebagian besar terdiri dari batuan vulkanis tersier dengan susunan desit yang diterobos oleh intrusi diorit dan granodiorit. Selanjutnya, keempat lengan dari Sulawesi bertemu di bagian tengah. Bagian ini dibatasi oleh garis yang melalui Donggala, Parigi, Lemoro, Teluk Tomini, dan lengan utara
dan timur, serta garis dari Majene Palopo, Donggi sampai Teluk Tomori membatasi dengan lengan selatan dan tenggara. Ada 3 zona di Sulawesi Tengah yang mempunyai perkembangan geologi yang berbeda dan mengarah ke utara selatan. Ketiga zona ini adalah yang pertama zona timur, yang kedua zona tengah, serta zona barat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai geomorfologi Pulau Sulawesi. Nah, pada mulanya Pulau Sulawesi ini terbentuk akibat tabrakan dua pulau, yaitu Sulawesi bagian timur dan Sulawesi bagian barat, yang terjadi sekitar 19 juta tahun yang lalu. Kemudian terdorong oleh tabrakan lempeng benua yang merupakan pondasi Pulau Sulawesi bagian timur bersama Pulau Banggai dan Sula yang merupakan bagian dari lempeng Australia. Nah, Pulau Sulawesi memiliki geomorfologi yang sangat kompleks, terdiri dari pegunungan dan dikelilingi oleh laut dalam, serta terbentuk di antara lembah dan pegunungan. Nah, Pulau Sulawesi ini diapit antara lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik sehingga menghasilkan patahan dan sesar. Kemudian dari patahan dan sesar itu pula menghasilkan pegunungan yang ada di Pulau Sulawesi seperti Pegunungan Toraja, Pegunungan Lolewindu, dan Pegunungan Mekongga. Kemudian busur Sulawesi bagian barat itu lebih vulkanis. Akibatnya banyak terbentuk gunung api aktif di bagian Sulawesi Selatan. Kemudian dilihat dari topografi Pulau Sulawesi. Topografi Pulau Sulawesi itu bergulung-gulung, akibatnya menghasilkan barisan gunung. Jadi gunung-gunung akibat topografi yang bergulung-gulung itu membentuk sebuah gunung dan diikuti barisan gunung lainnya. Nah, dari topografi yang seperti itu pula, maka di Pulau Sulawesi sulit menemukan hamparan tanah pertanian. Lalu, apa sih keunikan Pulau Sulawesi? Nah, selain karena Pulau Sulawesi diapit oleh 3 lempeng, akibatnya kelebihannya itu yang pertama, kekayaan alam Pulau Sulawesi itu sangat melimpah, terutama dari sudut geologi. Kemudian keragaman hayati yang ada di Pulau Sulawesi juga sangat melimpah. Namun dari 2 kelebihan tersebut terdapat pula kekurangan dari Pulau Sulawesi, yaitu kerentanan bencana alam yang terjadi di Pulau Sulawesi akibat kondisi geomorfologi Pulau Sulawesi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang klimatologi Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan memiliki iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan di Sulawesi Selatan biasanya terjadi pada bulan November hingga Maret. Selama periode ini, wilayah Sulawesi Selatan menerima curah hujan yang cukup tinggi dan cuaca menjadi sangat lembab. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir dan longsor di beberapa daerah. Nah, selanjutnya ada musim kemarau, berlangsung dari April hingga Oktober. Pada musim ini, curah hujan biasanya berkurang secara signifikan dan cenderung cuaca lebih kering. Suhu udara juga bisa lebih panas selama kemarau. Sulawesi Selatan terletak di daerah tropis, sehingga suhunya sangat hangat sepanjang tahun dan sedikit bervariasi suhu antara musim hujan dan musim kemarau. Akan menjelaskan tentang budaya yang ada di Pulau Sulawesi ini. Yang pertama yaitu ada suku-suku yang ada di Pulau Sulawesi. Yang pertama yaitu ada suku Bugis. Suku Bugis ini penyebarannya ada di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, hingga Sulawesi Tengah. Lalu ada suku Mandar. Suku Mandar ini tersebar di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan juga Sulawesi Tengah. Selanjutnya ada suku Buton, merupakan nama bagi masyarakat yang tinggal dan hidup di wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Pulau Buton. Masyarakat yang berbahasa Buton ini sudah memiliki budaya yang kental untuk menjadi seorang pelaut. Lalu selanjutnya ada suku Toraja. Suku Toraja ini
adalah suku yang tinggal di wilayah pegunungan bagian utara dari Provinsi Sulawesi Selatan. Lalu yang terakhir ada suku Minahasa. Sebagian besar masyarakat dari suku Minahasa tinggal di wilayah Sulawesi Utara. Yang selanjutnya yaitu ada bahasa. Bahasa yang pertama yaitu bahasa Bugis, bahasa yang dominan di Sulawesi Selatan. Lalu yang kedua ada bahasa Balaesang, yaitu bahasa atau yang bisa disebut dengan bahasa Balantak, bahasa Banggai. Ketiga bahasa tersebut dominan di Sulawesi Tengah. Lalu yang ketiga ada bahasa Bantik, bahasa Bolaang Mongondau, dan juga bahasa Gorontalo yang bahasa tersebut dominan di Sulawesi Utara. Lalu ada bahasa Tolaki, bahasa yang dominan di Sulawesi Tenggara. Lalu bahasa Mamuju, bahasa Baras, bahasa Benggaulu, bahasa tersebut dominan di Sulawesi Barat. Yang terakhir ada bahasa Gorontalo yang bahasa tersebut dominan di Gorontalo. Lalu selanjutnya ada pakaian adat. Nah, pakaian adat yang pertama yaitu pakaian bodo. Nah, pakaian bodo ini merupakan pakaian adat dari pakaian tradisional wanita Sulawesi Selatan yang sering digunakan dalam berbagai acara, bahkan menjadi simbol penghormatan bagi masyarakat setempat. Selain itu, pakaian adat ini juga sering dipakai dalam upacara pernikahan. Pakaian bodo ini memiliki bentuk segi empat dengan lengan yang biasanya pendek atau hanya sampai siku. Nama bodo sendiri berasal dari kata pendek, dan pakaian ini terkenal sebagai salah satu jenis busana tertua di dunia. Lalu yang kedua ada pakaian tutu. Pakaian tutu ini adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada pakaian tradisional kaum pria dari suku Bugis. Busana tradisional ini umumnya terbentuk jas yang sering disebut tutu. Pakaian ini tidak hanya dilengkapi dengan celana tetapi melibatkan penggunaan kain sarung atau lipa garusuk. Pada bagian kepala mereka yang mengenakan pakaian tutu biasanya juga mengenakan songkok. Jas tutu memiliki ciri khas berupa lengan panjang dan kerah yang dihiasi dengan kancing dari emas atau perak. Kerah ini dikenakan di sekitar leher pakaiannya dan juga ditambahkan daya tarik keseluruhan busana. Saat menggunakan kain sarung atau lipa garusuk tersebut biasanya digunakan kain yang polos namun memiliki warna yang mencolok seperti merah dan hijau. Itu untuk pakaian tutu. Lalu yang terakhir ada pakaian adat poko. Pakaian adat poko ini adalah busana tradisional dari suku Toraja yang dikenakan oleh perempuan. Pakaian ini memiliki ciri khas berupa lengan berpotongan pendek dan warna yang mencolok seperti kuning, merah, dan putih. Warna-warna ini menjadi identitas khas dari pakaian poko di Sulawesi Selatan. Biasanya pakaian poko dipadukan dengan berbagai perhiasan seperti manik-manik yang dikenakan di bagian dada serta aksesoris seperti gelang, ikat kepala, dan ikat pinggang yang disebut kandure. Yang selanjutnya ada alat musik tradisional dari Pulau Sulawesi. Alat musik tradisional dari Pulau Sulawesi yang pertama yaitu ada salude. Nah, alat musik salude ini merupakan salah satu alat musik sejenis sitar tabung. Instrumen ini merupakan alat musik tradisional dari Sulawesi atau tepatnya di Sulawesi bagian utara. Salude ini biasa dibuat dari seruas bambu yang dilengkapi dengan dua dawai yang berasal dari kulit ari bambu tersebut. Pada bagian tengah bidang bambu tersebut terdapat lubang yang berfungsi sebagai ruang resonansi. Cara memainkan alat musik ini dengan cara dipetik dan juga dipukul. Alat pemukulnya berupa pelepah pinang yang sudah diproses sedemikian rupa. Yang selanjutnya ada alat musik tradisional jalapa. Alat musik jalapa ini adalah sebuah instrumen musik tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan.
bentuknya menyerupai simbal dan terbuat dari kuningan. Instrumen tradisional ini umumnya digunakan dalam berbagai upacara adat khas. Selain itu, alat musik ini juga memiliki nama lain, terutama di beberapa daerah di Pulau Sulawesi, yaitu disebut kancing-kancing karena kemiripannya dengan kancing besar. Di lingkungan masyarakat setempat, jalapa sering dimainkan dalam konteks upacara adat untuk mengusir bala atau dalam seremoni-seremoni khusus. Lalu yang terakhir ada alat musik talindo. Alat musik talindo ini sebuah instrumen musik tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan. Talindo adalah alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Ciri khasnya adalah bentuknya yang sangat untuk terbuat dari kayu dan memiliki bentuk seperti busur yang bertumpu pada tempurung kelapa yang masih utuh. Pada bagian busur ini terdapat senar panjang yang akan menghasilkan suara saat dipetik. Sebagian besar masyarakat Bugis memberi nama alat musik ini disebut talindo, sedangkan masyarakat Makassar sering menyebutnya popondi. Selanjutnya ada tarian khas dari Pulau Sulawesi. Yang pertama yaitu ada tarian tradisional daerah Sulawesi Selatan, yaitu tari kipas pakarena. Tari kipas pakarena adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari daerah Goa, Sulawesi Selatan dan termasuk dalam kategori tarian klasik. Tarian ini dipentaskan oleh sekelompok penari wanita yang mengenakan pakaian adat dan menampilkan gerakan khas sambil memainkan kipas sebagai atribut dalam penampilannya. Tari kipas pakarena sangat terkenal di Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah Goa, dan sering ditampilkan dalam berbagai acara adat maupun hiburan. Bahkan tarian ini juga menjadi daya tarik wisata di Sulawesi Selatan, terutama di daerah Goa tersebut. Yang selanjutnya ada tari maengket. Tari maengket ini adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari masyarakat suku Minahasa di Sulawesi Utara. Tarian ini umumnya dilakukan secara massal dan melibatkan banyak penari baik pria maupun wanita. Tari maengket merupakan salah satu tarian tradisional yang terkenal di Sulawesi Utara dan masih dilestarikan hingga saat ini. Biasanya tarian ini tampil dalam berbagai acara seperti upacara panen, upacara adat, penyambutan, pertunjukan seni, dan juga lain sebagainya. Dari perspektif sejarah, tari maengket ini telah ada sejak zaman ketika masyarakat Minahasa mulai berkecimpung dalam pertanian, terutama dalam menanam padi di ladang. Pada masa lampau, tari maengket ini digelar dalam rangka merayakan panen raya sebagai ungkapan rasa syukur dalam kebahagiaan kepada Tuhan atas hasil panen yang mereka peroleh. Yang selanjutnya ada tari pamonte. Tari pamonte ini adalah tarian tradisional yang terinspirasi dari kebiasaan masyarakat suku Kaili di Sulawesi Tengah ketika musim panen. Tarian ini menggambarkan tindakan gadis-gadis suku Kaili yang menyambut musim panen padi. Biasanya tarian ini dibawakan oleh penari wanita yang mengenakan pakaian yang mencerminkan penampilan petani pada umumnya. Tari pamonte adalah salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Sulawesi Tengah dan sering dipentaskan dalam berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, dan festival budaya. Yang selanjutnya ada tari bulu londong. Tari bulu londong ini merupakan tarian tradisional daerah Sulawesi Barat. Tari bulu londong ini adalah sebuah tarian tradisional yang awalnya merupakan tarian kemenangan yang sering dilakukan oleh suku Mamasa setelah kembali dari medan perang. Tarian ini berasal dari daerah Mamasa, Sulawesi Barat dan biasanya dipentaskan oleh penari pria yang mengenakan kostum dan senjata yang mirip dengan prajurit zaman dulu, seperti tarian perang lainnya. Tari bulu londong adalah salah satu bentuk tarian tradisional yang hampir punah dan sudah jarang dipertunjukkan seiring dengan berkurangnya konflik dan perang seperti masa lalu.
Yang selanjutnya ada tari balumpa. Tari balumpa ini merupakan tarian tradisional dari daerah Sulawesi Tenggara. Tari balumpa ini adalah sebuah tarian tradisional yang memiliki unsur penyambutan yang khas dari Sulawesi Tenggara. Asal usulnya berada di daerah Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Tarian ini biasanya ditarikan oleh penari wanita dan dimaksudkan untuk menyambut tamu-tamu terhormat yang datang. Tari balumpa adalah salah satu bentuk tarian tradisional yang cukup populer di Sulawesi Tenggara, terutama di wilayah Wakatobi. Tarian ini sering dipentaskan dalam berbagai kesempatan seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, dan festival budaya. Lalu yang terakhir ada tari Tidi Lo Palo Palo. Tari Tidi Lo Palo Palo ini merupakan tarian klasik dari Gorontalo ataupun tarian tradisional khas dari Gorontalo. Tarian ini adalah salah satu tarian rakyat daerah Gorontalo yang biasa dipergunakan pada acara-acara tertentu seperti pada acara pernikahan, acara penyambutan tamu, beserta acara pejabat-pejabat penting atau para wali mewali. Yang selanjutnya yaitu ada rumah adat. Yang pertama ada rumah Laikas. Rumah Laikas ini merupakan rumah adat tradisional dari Sulawesi Tenggara. Lalu yang kedua ada rumah Tambi. Rumah Tambi ini merupakan rumah adat tradisional khas Sulawesi Tengah. Lalu yang ketiga ada rumah Tangkonan dan rumah Panggung Bugis. Kedua rumah tersebut merupakan rumah adat tradisional dari Sulawesi Selatan. Bisa dilihat contoh fotonya di atas ini. Lalu ada rumah Balalompa. Balalompa ini merupakan rumah adat tradisional dari Sulawesi Utara. Lalu ada rumah Banua yang merupakan rumah adat tradisional dari Sulawesi Barat. Dan terakhir ada rumah Bantayo Poboide yang merupakan rumah adat tradisional dari daerah Gorontalo. Bisa dilihat di gambar tersebut yang ada di atas. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi di Pulau Sulawesi. Nah, Pulau Sulawesi mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara wilayah-wilayah yang ada di Indonesia dengan angka sebesar 8,24%. Nah, berikut adalah beberapa contoh ekonomi di Pulau Sulawesi. Yang pertama yaitu pertanian. Pertanian adalah sektor ekonomi utama di Pulau Sulawesi. Pulau ini menghasilkan berbagai jenis produk pertanian seperti padi, kakao, kelapa, kopi, kelapa sawit, dan rempah-rempah. Pulau Sulawesi juga terkenal dengan produksi kopra atau kelapa kering dan cengkeh. Dua yaitu perikanan. Sulawesi memiliki garis pantai yang panjang dan sektor perikanan yang sangat penting. Ikan laut, udang, dan hasil laut lainnya merupakan sumber daya penting dalam perekonomian daerah ini. Yang ketiga yaitu pertambangan. Pertambangan juga menjadi kontributor signifikan terhadap ekonomi Sulawesi. Daerah ini memiliki sumber daya tambang seperti nikel, biji besi, tembaga, emas, dan batu bara yang dieksploitasi untuk kepentingan nasional dan internasional. Nah, yang keempat yaitu pariwisata. Pariwisata juga semakin berkembang di beberapa wilayah Sulawesi seperti Taman Nasional Bunaken di Sulawesi Utara yang terkenal untuk keindahan bawah lautnya. Peristiwa ini memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal. Untuk selanjutnya ada sosial politik di Pulau Sulawesi. Sulawesi pernah dikenal dengan nama Salbes. Nama Salbes merupakan nama yang diberikan pelaut Portugis pada abad ke-15 dan ke-16. Kata Salbes muncul sebagai pelafalan kata Sulawesi berdasarkan lidah orang Portugis. Untuk selanjutnya, menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, total penduduk di Pulau Sulawesi berjumlah 20,34 juta jiwa pada Juni tahun 2022. Berdasarkan letak geografisnya, adapun batas-batas wilayah Pulau Sulawesi yaitu
sebelah timur Kepulauan Maluku, sebelah barat Pulau Kalimantan, sebelah selatan ada Kepulauan Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Di sebelah utara berbatasan dengan negara Filipina. Pulau Sulawesi terbagi menjadi 6 provinsi. Yang pertama ada Sulawesi Utara, lalu ada Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi, Indonesia. Dengan ibu kota terletak di kota Manado, Sulawesi Utara atau Sulut berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudra Pasifik di sebelah timur, Laut Maluku dan Teluk Tomini di sebelah selatan, Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo di sebelah barat, serta Laut Sulawesi di bagian utara. Penduduk Sulawesi Utara pada tahun 2022 berjumlah 2.666.821 jiwa dan luas wilayahnya adalah 13.892,47 km persegi. Selanjutnya ada Provinsi Gorontalo. Provinsi ini lahir pada tanggal 5 Desember tahun 2000. Berdasarkan UU nomor 38 tahun 2000, provinsi ini beribu kota di Gorontalo yang merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain Makassar dan Manado, serta kota terbesar di kawasan Teluk Tomini. Berdasarkan sensus pada tahun 2022, jumlah penduduk Gorontalo mencapai 1.192.737 jiwa. Berdasarkan letak geografisnya, Provinsi Gorontalo diapit oleh 2 perairan, yaitu Teluk Gorontalo atau yang lebih dikenal dengan nama Teluk Tomini di sebelah selatan dan Laut Sulawesi di sebelah utara, serta Provinsi Sulawesi Utara di sebelah barat dan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah timur. Selanjutnya ada Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Tengah terletak di pusat Pulau Sulawesi, Indonesia, dengan ibu kotanya berlokasi di Kota Palu. Pada tahun 1964, diberlakukannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 pada tahun 1964, dibentuklah daerah tingkat 1 Sulawesi Tengah yang mencakup 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Buo-Toli-Toli. Berdasarkan sensus penduduk Sulawesi Tengah, ada 3.021.879 jiwa. Berdasarkan letak geografisnya, Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo. Untuk di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Untuk di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan untuk di sebelah baratnya berbatasan dengan Pulau Kalimantan. Untuk selanjutnya ada Provinsi Sulawesi Selatan. Asal mula pembentukan Provinsi Sulawesi Selatan dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1950 yang mengenai pembentukan Provinsi Administrasi Sulawesi. Kemudian, melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, pemerintah memisahkan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Terakhir, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004, Provinsi Sulawesi Barat berdiri yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan sensus, jumlah penduduk di Sulawesi Selatan ada 9,7 juta jiwa. Berdasarkan letak geografisnya, Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di barat, dan Laut Flores di selatan. Selanjutnya ada Provinsi Sulawesi Tenggara. Awal terbentuknya Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu pada tanggal 27 April 1954
yaitu melalui Keputusan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964. Sulawesi Tenggara awalnya merupakan nama salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara, Sulsel-ra, dengan Bau-Bau sebagai ibu kota kabupaten. Berdasarkan sensus, jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara ada di kisaran 3,2 juta jiwa pada tahun 2023. Berdasarkan letak geografisnya, Sulawesi Tenggara berbatasan dengan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah di utara, Laut Flores di selatan, Laut Banda di timur, dan Teluk Bone di barat. Selanjutnya ada Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat adalah hasil dari pemisahan wilayah dari Provinsi Sulawesi Selatan dan didirikan pada tanggal 5 Oktober 2004 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004. Jumlah penduduk Sulawesi Barat pada tahun 2021 sebanyak 1.436.842 jiwa. Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah di utara, Sulawesi Selatan di sebelah timur dan selatan, serta Selat Makassar di barat. Selanjutnya ada beberapa pembangunan infrastruktur yang ada di Pulau Sulawesi. Yang pertama ada Bendungan Poseloreng. Bendungan Poseloreng dibangun pada tahun 2015 dan selesai perkiraan pada tahun 2021 dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada hari Kamis 9 September 2021. Pembangunan infrastruktur bendungan bertujuan untuk menambah pasokan air di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional sehingga kontinuitas air ke lahan pertanian terjaga. Selanjutnya ada pembangunan Jalan Manado Outer Ring Road atau disingkat MOR. Nah, pembangunan MOR 3 ini diharapkan bisa mengurangi kemacetan di kota Manado. Kendaraan dari arah Malalayang yang ingin ke bandara, arah kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara, dan kota Tomohon tidak lagi harus melintasi pusat kota, tetapi bisa melewati jalur cepat MOR tersebut. Selanjutnya adalah SPAM IKK. SPAM IKK adalah sarana dan prasarana jaringan konstruksi air minum tingkat kecamatan yang dilengkapi dengan instalasi pengelolaan air atau IPA dan memiliki kapasitas 10 liter per detik. Nah, pembangunan SPAM IKK ini bertujuan untuk menghasilkan air minum yang sesuai dengan standar yang berlaku dan agar prasarana dan sarana air minum terpelihara dengan baik, sehingga dapat melayani kebutuhan air minum masyarakat secara berkesinambungan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.